warga gereja Protestan Maluku dan semua umat percaya di mana saja berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita menerima lawatan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh bersyukur betapa di tengah-tengah situasi kehidupan kami ini, Tuhan tetap setia membuka kesempatan bagi kami, kemurahan-Mu tersedia bagi kami, untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menghidupkan, yang menguatkan, dan memberikan jaminan kepastian bagi kami untuk menapaki hari-hari hidup ini. Jamaah urapi semua kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang berkata-kata. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang diam di antara kami. Amin. Ibu bapak saudara semuanya, pembacaan Alkitab sebagaimana yang ditetapkan oleh LPJGPM terambil dari Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedius. Demikian jauh bahagian pembacaan kita. Dikatakan berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Ibu bapak saudara sekalian yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Tuhan kita. Hari ini kita ada di dalam sebuah penghayatan khusus, sebuah pemberitaan yang ditempatkan dalam perayaan Hari Gerejawi yang lazimnya dikenal dengan istilah Jumat Agung atau The Good Friday. Kita ada dalam pertanyaan yang sederhana saja, saudaraku. Pertanyaan itu adalah, apanya yang agung dan baik dari hari Jumat menjelang Minggu Paskah ini? Bukankah sebutan
Jumat Agung atau Jumat yang baik itu menjadi sebutan yang begitu ironis dan paradoks. Kalau kita lihat betul peristiwa kematian Yesus yang begitu tragis dan mengenaskan, dengan penyalibannya sampai ia mati, tega-teganya kita menyebutkan ini sebagai sesuatu yang agung, sesuatu yang baik. Tapi kalaupun ini disebutkan juga sebagai sesuatu yang agung dan baik, pertanyaannya adalah, keagungan dan kebaikan seperti apakah yang saudara dan saya sebagai orang percaya dapat miliki dari peristiwa kematian Yesus ini? Tetapi juga yang berdampak bagi umat manusia dan alam semesta ini. Dan tentunya saudaraku, pertanyaan ini juga semakin tidak mudah ketika saudara dan saya menggumuli persoalan pandemi COVID-19. Lagi-lagi pertanyaannya, keagungan dan kebaikan seperti apakah yang bisa saudara dan saya miliki di tengah konteks seperti ini, dengan peristiwa kematian dan pengorbanan Kristus. Belum lagi pada sisi yang lain, kita semua tahu bahwa baru mungkin dalam sejarah gereja kita ini, untuk pertama kalinya di Jumat Agung ini, kita melakukan perayaan sakramen perjamuan kudus. Tidak seperti lazimnya. Kita lakukan di rumah-rumah. Sesuatu yang kita tahu betul turut menimbulkan reaksi pro kontra yang tidak sedikit di kalangan bukan hanya warga jemaat, tapi para pelayan juga. Tapi saudaraku, sekali lagi, saat ini kita semuanya diajak untuk sejenak berdiam diri lalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa memang karena terbatasnya ruang dan waktu, pemberitaan ini tidak mampu menjawab semua hal itu, tapi paling tidak akan memberikan beberapa pokok-pokok mendasar penting yang akan menuntun saudara dan saya menyikapi realita problematika ini dalam konteks atau bingkai tema mingguan kita, kematian Kristus membarui hidup. Saudaraku, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita bertolak dari materi bacaan kita tadi, Matius, maka penulis surat Matius sendiri, Injil Matius ini memang mendasarkan salah satu kepentingan utamanya Injilnya itu kepada komunitas orang percaya pada zamannya, dengan fokus kepada upaya menyampaikan kabar baik yang dihadirkan dan digenapi oleh Yesus Kristus berdasarkan nubuatan perjanjian lama, bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias sebagaimana yang dijanjikan itu. Dan dalam konteks itu, bagian perikop kita memperhadapkan beberapa bukti atau kebenaran yang Matius mau sampaikan untuk meyakinkan para pembaca, jemaat Tuhan, dan kita semua juga bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias, anak Allah yang dinubuatkan tergenapi dalam dirinya itu. Mari kita lihat dari bahagian pembacaan kita, bahwa ada beberapa hal yang terungkap melalui peristiwa penyaliban dan kematian Yesus ini yang sangat khas Matius dan agak berbeda dari Injil sinopsis yang lain. Misalnya ucapan Eli, Eli lama sabachthani. Saudaraku, ucapan ini ditampilkan oleh Matius memang dilatari dengan sebuah kenyataan pemahaman orang Yahudi yang sangat kuat bahwa Mesias yang akan datang itu adalah
Dia yang akan diawali dengan kedatangan atau kehadiran Elia itu. Dan saudaraku, begitu kuatnya harapan atau kerinduan orang Yahudi tentang Elia yang akan datang mengawali Sang Mesias yang datang itu, sampai-sampai dalam ritual tradisi Paskah orang Yahudi misalnya, dikenal bahwa di setiap rumah dalam tradisi jamuan itu disediakan sebuah piring dan gelas tertentu yang terpisah daripada yang lain, dan tidak boleh satu orang pun yang menggunakannya. Piring dan gelas itu memang disediakan dalam pemahaman mereka, itu tersedia khusus untuk Elia itu. Pada sisi yang lain, Matius mengulangi lagi ucapan yang sangat klasik tentang 2 kali sebutan sapaan Eli, Eli. Ada penafsir yang melihat ini bukan kebetulan, saudara. Pengulangan sapaan ini disebutkan sebagai pengulangan ketuhanan berganda yang biasa disebutkan di dalam bagian-bagian Alkitab. Sebutan Abraham, Abraham, Musa, Musa, Samuel, Samuel, Simon, Simon, Saulus, Saulus. Sebuah ungkapan ketuhanan yang memperhadapkan pernyataan keilahian yang menyentuh antara 2 sisi, surga dan bumi. Dan Yesus Sang Mesias itu tergantung di antara surga dan bumi. Gambaran tentang betul-betul sebuah ungkapan dia Sang Mesias yang datang menjembatani antara sorga dan bumi ini. Bagian yang kedua disebutkan bahwa Yesus berseru lalu menyerahkan nyawanya lalu mati. Kalimat ini penting untuk kita mengerti dalam konteks keyahudian. Dalam pemahaman mereka, orang yang mati itu dimungkinkan oleh datangnya apa yang namanya malaikat maut, akan mencabut nyawa siapapun. Tetapi Yesus dengan Matius menegaskan kalimat ini bahwa ia menyerahkan nyawanya, hendak menegaskan bahwa Yesus bukan dicabut oleh malaikat maut, tapi dengan kesadaran keputusannya sendiri, ia mengambil risiko pilihannya untuk mau menyerahkan nyawanya mati demi keselamatan manusia dan dunia ini. Dan ini yang mau ditegaskan secara pasti bagi para pembaca di komunitas Injil Matius ini. Bagian yang berikut adalah diungkapkan tentang ada fakta terbelahnya tabir bait suci. Saudaraku, dalam penataan hukum Taurat tentang soal ruang bait suci di Keluaran 26, misalnya kita temukan bahwa di dalam ruang bait suci itu terbagi beberapa ruang-ruang, ruang kudus, ruang maha kudus, dan ada tirai yang memisahkannya. Dan khususnya antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu hanya bisa dimasuki oleh seorang imam besar setahun sekali. Dan tirai itu disebutkan dia terbelah, dia terputus, dia terpisah, terbuka, saudara. Ini Matius mau mengatakan bahwa Yesus yang mati itu adalah betul-betul adalah Sang Mesias, imam besar yang menghadirkan jalan baru yang terbuka bagi siapapun. Dan yang terakhir saya ingin menyebutkan tanda-tanda alam yang muncul dengan peristiwa kematian Yesus itu. Disebutkan ada tanda gempa bumi, bukit batu terbelah, kubur terbuka, orang mati bangkit, saudara. Dan tanda-tanda seperti ini sangat juga akrab dalam konsep orang Yahudi saat itu, bahwa ketika ada fenomena alam yang mengikuti sebuah kematian dari seseorang, maka orang tersebut akan dipandang bukan sebagai orang yang biasa.
Dan orang Yahudi sangat akrab dengan kesadaran ini yang mereka sebut sebagai tekiyat hametim, yakni bagaimana kebangkitan orang mati, tanda-tanda kosmis mengikuti datangnya seorang Mesias itu. Dan Matius menghadirkan semua bukti atau tanda-tanda ini untuk menegaskan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias yang dinubuatkan oleh perjanjian lama itu. Bapak Ibu Saudara persekutuan jemaat yang diberkati, bahagian firman ini memberikan beberapa catatan penting bagi saudara dan saya di perenungan hari Jumat Agung ini. Yang pertama saudara, melalui bacaan ini kita mendapatkan kebenaran tentang bagaimana adanya pertukaran dan pembaharuan hidup melalui peristiwa kematian Yesus disalib. Apa yang terjadi di salib itu sesungguhnya Yesus membuka dan menawarkan sebuah pertukaran yang sangat mulia bagi saudara dan saya. Sesungguhnya yang harus disalibkan, mati adalah saudara dan saya. Tapi Yesus mengambil alih dan menggantikan itu. Kita tahu betul hukuman Yesus disalibkan itu dalam konteks saat itu seperti sesuatu yang membuat Yesus mendapatkan dampak yang sangat menyedihkan secara sosial, secara agamawi, dianggap sebagai ditolak, dihukum, terkutuk. Dan saudara dan saya mestinya yang mengalami itu karena perbuatan dosa kita, kehinaan kita. Tapi Yesus menggantikannya. Dia mati supaya kita hidup. Dia memberikan kemuliaan bagi saudara dan saya yang terhina dan yang terkutuk ini. Bagian yang kedua, melalui peristiwa kematiannya, saudara dan saya mendapat pengharapan untuk hidup yang baru. Akan ada selalu jalan baru dan kemungkinan yang baru. Kematian Yesus hendak menegaskan bahwa apa yang paling dikhawatirkan, apa yang paling ditakutkan, yang dikatakan dengan istilah maut itu pun, Yesus telah melewati dan menebusnya. Ini memberikan pengharapan bagi saudara dan saya, bahwa kalau ketika kita saudara dan saya menghadapi krisis wabah COVID-19 ini, dengarkan baik-baik saudara, COVID ini tidaklah membuat dunia ini seperti kiamat. Sebab kematian bukan lagi menjadi kata akhir. Yesus sudah menyelesaikannya. Bahkan dia membuka jalan baru itu bagi saudara dan saya. Dan baiklah saudara, ini menjadi sebuah kebenaran yang penting. Jumat Agung ini penuh dengan kebaikan itu. Ketika kita berkesempatan untuk menikmati roti dan anggur, perlambang tubuh dan darahnya yang dikorbankan bagi saudara dan saya jadi ingat saudaraku, lazimnya di bagian liturgi, kalau perjamuan ini dilakukan di gereja, ada sebuah kalimat yang berbunyi gini dan biasanya diucapkan oleh pendeta. Marilah, makanlah dan minumlah, segala sesuatu telah tersedia. Saudaraku, apa yang terjadi dengan kenyataan ini? Yesus melayani kita dan menawarkan kita dan membuat kita berbondong-bondong datang ke gereja diundang. Tapi kali ini ada sesuatu yang luar biasa. Ia bukan hanya menyediakan segala sesuatu, tapi dia datang mengunjungi kita. Saudara dan saya tidak perlu lagi datang ke sana ke gereja. Dia menyediakan semuanya, dan dari pintu ke pintu, dari setiap rumah ke rumah, dia membawakan roti dan anggur itu, dan saudara dan saya menikmatinya. Oh, ini sebuah sukacita yang besar, saudara. Melalui peristiwa apa yang saudara dan saya alami dengan krisis
COVID-19 ini, kita mendapat pengharapan yang baru bahwa selalu saja ada kemungkinan dan kesempatan untuk kita menikmati Tuhan itu, Sang Imam Besar, yang di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16 katakan, Ia Imam Besar yang turut merasakan, Dia tahu betul penderitaan kita, sakit kita, kesulitan kita. Karena itu Dia menawarkan kepada kita untuk mari kita datang menghampirinya, dan kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saya ingin mengakhiri pemberitaan ini dengan menyentil sebuah kisah di balik lahirnya lagu gerejawi Nyawaku Diberikan Bagimu, atau yang dalam judul aslinya I Gave My Life For Thee, yang diciptakan oleh Nona Frances Havergal yang lahir di Inggris pada tahun 1836. Pada suatu kesempatan Nona Frances mengunjungi pameran lukisan yang berlangsung di Museum Düsseldorf, Jerman. Ia begitu terpukau dengan sebuah lukisan dari Steinberg yang melukis Yesus sedang berdiri dengan mengenakan mahkota duri di hadapan Pilatus dan dikelilingi oleh orang-orang yang menghujat, yang betul-betul sangat membenci Yesus. Lalu di bawah lukisan itu, Steinberg menulis kata-kata yang sangat menyentuh hati Nona Frances. Kata-kata itu berbunyi, "Inilah yang aku buat bagimu. Apakah yang kau buat bagiku?" Ketika merenungkan dalam-dalam kata ini, Nona Frances tanpa sadar air mata mengalir di pipinya. Lalu dia mengambil secari kertas. Lalu dia menulis sebuah puisi pendek. Dan dari puisi itu kemudian oleh Philip Bliss digugah, diubahkan menjadi sebuah kidung pujian yang sangat luar biasa, yang mengajak setiap orang percaya termasuk saudara dan saya untuk sungguh-sungguh menghayati dan merenungkan tentang bagaimana pengorbanan Yesus melalui peristiwa kematiannya di salib itu adalah pengorbanan yang sungguh luar biasa dari seorang sahabat yang sejati, seperti di dalam Yohanes 15 ayat 13 dan 14 yang berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Saudaraku, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia adalah Sang Mesias. Tapi Dia juga adalah sahabat kita yang sejati, yang telah memberikan segala sesuatu yang agung dan yang terbaik demi hidup dan keselamatan kita. Seperti itulah pengorbanannya. Dan Ia tidak menuntut banyak daripada kita. Hanya ada satu kerinduannya, agar kita pun dapat mempersembahkan yang agung dan terbaik melalui seluruh kehidupan kita, yang bersedia menanggalkan segala sesuatu, hidup lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan menjalani hidup yang baru. Dan itulah sebetulnya bagian kesukaan yang terindah ketika kita semuanya ada dalam penghayatan untuk mengingat kata-kata itu. Inilah yang Yesus buat bagi kita. Apakah yang kita buat baginya? Tuhan memberkati kita. Amin.